mempersulit masyarakat yang punya lahan. Dan ini masalah menurut Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Ainul Marliyah dengan NIM 241061189 dari Hukum Adat Kelas H, mata kuliah Hukum Adat. Dan dosen pengampu saya, Pak Rianda Dirkaresa, SHMH. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hukum waris adat dari suku aku, yaitu suku Sangir. Bentar. Tapi sebelum kita ke pembahasannya nih, pasti masih ada yang bertanya-tanya, suku Sangir itu di mana sih? Suku Sangir adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kepulauan Sangihe yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan negara Filipina loh. Untuk memperdalam pemahaman kita, aku akan mewawancarai opa aku yang merupakan ketua badan adat Kepulauan Sangihe dan juga seorang pendeta yang sangat memahami nilai-nilai adat masyarakat Sangihe. Halo Pak, senang banget akhirnya bisa video call langsung walaupun jarak kita jauh. Halo juga, adek, cucu, kekasih. Bagaimana sistem hukum waris adat yang berlaku di suku Sangir? Khusus tentang warisan, dari dulu sampai sekarang masih belum berubah. Apa saja yang menjadi hak orang tua, papa mama, keluarga, itu menjadi bagian semua. Tidak ada perbedaan. Baik dia warisan bawaan, warisan yang didapatkan oleh kedua orang tua, itu menjadi warisan untuk anak-anak. Sistem waris di suku ini menganut garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Masyarakat Sangihe menjunjung tinggi pewarisan dari ayah. Patrilineal. Apakah hukum waris ini sudah tercampur dengan hukum nasional atau perdata? Kalau untuk hak waris masih belum terkontaminasi dengan hukum nasional atau hukum perdata. Itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, papa mama, untuk mewariskan kepada anak-anak. Kecuali bila itu bermasalah, maka sudah harus penyelesaian secara hukum perdata. Apakah terdapat dokumen tertulis mengenai hukum waris adat ini? Secara umum terdokumentasi belum. Tapi secara turun-temurun ini kan terjadi. Sehingga ada naskah-naskah yang sifatnya narasi dalam kepentingan keluarga, itu yang masih ada sampai hari ini. Hanya tidak dalam bentuk dokumen. Apa saja tugas ketua badan adat dalam perkara waris adat? Itu badan adat dalam hubungan tentang hak waris, sebagai badan adat punya tanggung jawab, yaitu antara lain membela, melindungi, dan melayani hak waris dari masyarakat. Bertanggung jawab juga untuk menjaga suasana damai, aman, kondusif, sehingga dengan itu terpaut dengan hak waris, tidak memunculkan salah paham, rasa iri. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam waris adat ini? Prinsip dilakukan oleh badan adat adalah musyawarah mufakat. Ketika dia sudah memasuki musyawarah mufakat dan memang sulit untuk mau ditengahi, maka harus melibatkan kepala kampung atau kepala desa. Belum mungkin dia ke pengadilan dan sebagainya. Apakah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki? Semua itu anak sama dari ribaan keluarga itu, maka tidak ada perbedaan dalam rangka pemberian hak waris. Tidak ada. Berarti sama rata ya, Pak? Iya. Bagaimana nasib anak angkat, anak di luar nikah, dan istri kedua? Itu tergantung kesepakatan semua. Tetapi untuk istri pertama mengikat sekali pewarisan itu. Apalagi kalau dia cerai hidup, Kang. Pernahkah terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional? Dengan penetapan hutan lindung, banyak warisan masyarakat yang masuk di hutan lindung. Yang dimaksud Opa adalah konflik ini, hutan lindung Sahendaruman yang masuk wilayah konsesi PT Tambang Mas Sangihe menyediakan sumber kehidupan sekaligus menjadi benteng penyelamat masyarakat Sangihe. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.